Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti kolam yang tenang, namun sebenarnya airnya sudah mati? Kita sering terjebak dalam rutinitas, menunggu kesempatan besar datang untuk mengubah hidup kita. Kita menunggu air berguncang, menunggu orang lain membantu, atau menunggu keberuntungan berpihak. Namun, bagaimana jika pemulihan yang Anda butuhkan tidak datang dari guncangan di luar, melainkan dari suara lembut yang bertanya di depan wajah Anda, "Maukah engkau sembuh?" Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak hanya menunggu kita di garis finish, Dia mendatangi kita tepat di tempat di mana kita merasa paling lumpuh. Di sebuah sudut kota, ada sebuah taman tua yang air mancurnya sudah lama mati. Salurannya tersumbat, sampah dan lumut. Seorang pemuda bernama Rian sering duduk di sana. Rian sedang merasa gagal, studinya berantakan, dan hubungan dengan orang tuanya retak. Dia merasa seperti taman itu, kering, buntu, dan tak berguna. Suatu hari, seorang kakek penjaga taman datang membawa peralatan sederhana. Dia tidak mencoba mengisi kolam itu dengan air dari luar. Dia justru masuk ke dalam saluran yang kotor, membersihkan sumbatan demi sumbatan secara manual. Si kakek berkata, "Rian, airnya tidak pernah hilang. Airnya tertahan di bawah sana." Setelah berjam-jam bekerja, tiba-tiba terdengar suara gemericik. Air mulai mengalir, tipis pada awalnya, lalu semakin kuat. Air itu membersihkan sisa debu dan mulai menghidupkan tanaman di sekitarnya. Kakek Tat itu tersenyum dan berkata, "Banyak orang mengira mereka butuh air baru, padahal mereka hanya butuh membersihkan saluran yang tersumbat oleh kebencian, rasa malas, dan rasa takut." Rian menyadari bahwa hidupnya bukan kekurangan rahmat Tuhan, tapi dia terlalu lama membiarkan kekecewaan menyumbat hatinya hingga rahmat itu tidak bisa mengalir keluar. Kisah ini membawa kita ke kolam Bethesda dalam Yohanes 5. Di sana ada seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun. Dia punya 1000 alasan mengapa dia belum sembuh. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Dia fokus pada hambatan dan kesalahan orang lain. Namun, Yesus datang dan memotong semua alasan itu dengan satu perintah. "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Secara intelektual, Yesus sedang mengajarkan bahwa hukum Sabat yang kaku tidak boleh menyumbat aliran kasih. Hal ini ditegaskan dalam Imamat 19. Kekudusan bukan hanya soal ritual, tapi soal bagaimana kita memperlakukan sesama. Jangan mencuri, jangan memeras, dan jangan membenci saudaramu dalam hatimu. Kasih kepada sesama adalah saluran yang membuat hidup kita kudus. Nabi Yehezkiel 47 memberikan gambaran luar biasa tentang air yang keluar dari bait suci. Air itu mengalir ke laut asin dan membuat airnya menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya menjadi hidup. Mazmur 46 menguatkan kita. Kota Allah disukakan oleh aliran-aliran sungai. Tuhan adalah bait suci itu, dan hati kita adalah tempat air itu harus mengalir. Jika hari ini Anda merasa lumpuh seperti orang di Bethesda atau kering seperti laut asin, ingatlah bahwa rahmat Tuhan sanggup memulihkan bagian paling mati dalam hidup Anda. Syaratnya hanya satu, berhentilah menyalahkan keadaan dan mulailah melangkah bersamanya. Lalu, bagaimana kita membersihkan saluran hati kita hari ini? Pertama, berhenti mencari alasan. Berhentilah menyalahkan masa lalu atau orang lain atas kemacetan hidup Anda. Ambillah tanggung jawab atas langkah pertama Anda. Kedua, praktikkan kekudusan sederhana. Seperti kata Imamat, jangan menyimpan dendam. Memaafkan adalah cara terbaik membersihkan saluran rahmat. Ketiga, bangun dan melangkah.
Lakukan satu tugas yang selama ini Anda tunda karena rasa takut. Saat Anda bergerak, saat itulah aliran kekuatan Tuhan mulai terasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber air hidup, kami seringkali terpaku pada kelumpuhan dan kekecewaan kami. Bersihkanlah saluran hati kami dari segala sumbatan dosa dan kepahitan. Alirkanlah rahmat-Mu agar hidup kami menjadi segar kembali dan berbuah bagi sesama. Amin. Sumbatan apa yang paling terasa menghalangi Anda untuk maju saat ini? Mari kita saling mendoakan dan berbagi refleksi di kolom komentar agar air kehidupan ini terus mengalir. Tuhan Yesus memberkati.